Baik, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah bioteknologi modern. Kita mulai dari kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, kultur jaringan adalah salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Sifat totipotensi sendiri yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Bagaimana tahap kultur jaringan? Tahap kultur jaringan diawali dari pengambilan eksplan. Eksplan itu adalah bagian tumbuhan yang akan dikultur. Biasanya eksplan ini diambil dari jaringan muda yang masih aktif membelah. Kemudian eksplan ini nanti dibiarkan tumbuh menjadi massa sel yang belum berdiferensiasi, disebut dengan kalus. Kemudian sel-sel kalus dipisahkan dan dikultur agar terbentuk kalus-kalus baru. Kalus akan tumbuh menjadi tanaman lengkap yang berukuran kecil atau plantet. Kemudian plantet yang mulai tumbuh dipindahkan pada media tanah atau ditanam dengan sistem hidroponik. Nah, tahapan-tahapan ini memerlukan media. Biasanya media yang digunakan adalah media padat dan media cair, di mana media-media tadi berisi nutrisi, kemudian hormon, kemudian enzim yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan daripada eksplan menjadi tumbuhan baru. Nah, kita akan lihat bagaimana prosesnya secara sederhana. Ini adalah kultur jaringan yang kita lakukan pada wortel. Ini kita akan mengambil bagian ujung daripada wortel yang terdapat akar, kemudian potongan ini diperkecil menjadi potongan-potongan plum, kemudian potongan-potongan plum ini dimasukkan ke dalam media kultur, di mana tadi media ini berisi agar-agar, kemudian nutrisi, hormon dan enzim, sampai dia nanti tumbuh menjadi embrio ataupun kalus. Kemudian kalus-kalus tadi dikeluarkan, kemudian kalus yang sudah dikeluarkan dari media padat dimasukkan ke dalam media cair. Bedanya di sini tidak menggunakan agar sehingga tetap bentuknya cair, dan kalus-kalus ini nanti di media cair akan tumbuh menjadi plantet, tumbuhan yang sudah sempurna, ada akar, batang, kemudian daun. Nah, kemudian plantet-plantet ini nanti akan dipindahkan ke dalam media polybag atau dengan cara hidroponik supaya menjadi tanaman yang dewasa. Nah, kultur jaringan sendiri ini diambil dari tadi dikatakan diambil dari sel-sel meristematik, di mana sel-sel meristematik itu dapat berkembang menjadi individu baru yang memiliki sifat yang hampir sama, bukan hampir sama lagi, yang sama persis dengan induknya. Kemudian kultur jaringan yang sudah dilakukan itu ada banyak, diantaranya kultur jaringan pada anggrek, kemudian kultur jaringan pada kedelai, kultur jaringan pada kokoa atau coklat, kemudian pada kopi. Biasanya juga dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang sudah mulai punah. Nah, sekali lagi kultur jaringan ini memiliki keuntungan. Keuntungannya adalah menghasilkan individu baru dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sama. Kemudian waktu yang diperlukan lebih singkat. Kemudian sifat yang dihasilkan daripada individu baru sama dengan sifat induknya. Kemudian biasanya tanaman-tanamannya akan tahan hama karena tadi diperlakukan dengan sebaik mungkin. Kerugiannya adalah kita tidak bisa melakukan perbanyakan generatif karena biasanya tanaman-tanaman yang sudah dikultur itu tidak akan menghasilkan biji, gitu ya. Kemudian keanekaragaman hayati tentunya akan menjadi berkurang karena tanaman yang dihasilkan tadi tanaman yang bersifat seragam. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa dipakai untuk melakukan kultur jaringan. Yang pertama adalah autoclave. Autoclave ini berfungsi untuk mensterilkan alat-alat yang akan dipakai. Jadi nanti alat-alat yang akan dipakai ini masuk dulu ke autoclave, kemudian dipanaskan sampai dengan suhu yang tertinggi. Nah, ini kalau autoclave ini di rumah seperti panci pesto gitu ya. Kemudian di sini nanti kalau sudah steril akan dimasukkan ke dalam shaker atau meja penggocok. Nah, ini meja ini dipakai untuk mencampur nutrisi-nutrisi yang diperlukan tadi dalam pembuatan media. Jadi dikocok sampai dengan tercampur rata. Kemudian ini ada seperti akuarium ya, seperti akuarium ini tempat untuk mengambil eksplan. Dilakukan di dalam ya dengan cara yang sangat steril.
tidak boleh ada udara yang masuk gitu ya, sehingga untuk mencegah terbentuknya jamur gitu ya. Kemudian ini adalah media-media yang sudah disiapkan. Kemudian ini rak untuk menyimpan hasil daripada kultur jaringan. Nah, ini adalah plantet-plantet yang sudah tumbuh, yang sudah kita kulturkan. Nanti ini tinggal dipindah ke wadah yang lebih besar, bisa dengan cara hidroponik atau media tanam biasa. Nah, ini adalah plantetnya. Plantet-plantet ini nanti akan dikeluarkan dari medianya, kemudian akan dipindahkan ke media yang lebih besar tadi, ya. Inilah sekilas tentang kultur jaringan. Kemudian yang kedua, bioteknologi modern yang kedua adalah cloning pada hewan, atau disebut yang pertama cloning embrio, karena nanti ada cloning lainnya, gitu ya. Cloning embrio adalah usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Cloning embrio pada manusia itu dikenal dengan istilah bayi tabung atau in vitro fertilization. Nah, bayi tabung ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang menginginkan keturunan tetapi tidak bisa menghasilkan keturunan itu dengan cara umum atau secara normal, karena mungkin ada bagian-bagian organ reproduksi baik di perempuan atau laki-laki yang mengalami hambatan. Di Indonesia ini sudah mulai banyak dikembangkan, tetapi dengan syarat yang cukup ketat. Di antaranya harus dari pasangan sperma dan ovumnya harus dari pasangan suami istri yang sah. Kemudian si embrio ditanamkan di rahim ibunya, tidak untuk menyewa rahim perempuan lain. Kemudian harus ada pemeriksaan awal yang menyatakan bahwa memang tidak bisa menghasilkan keturunan secara normal. Nah, ini adalah dua fertilisasi. Yang atas ini adalah fertilisasi alami yang sudah kita bahas di kelas 11. Yang bawah adalah fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Apa bedanya? Kita lihat untuk yang alami. Nah, untuk yang alami dimulai dari pematangan sel telur yang ada di ovarium. Kemudian sel yang telur yang sudah matang itu akan terlepas atau mengalami ovulasi, dan ini akan masuk ke dalam tuba Fallopi. Kemudian sperma dari dari lubang vagina itu akan masuk dan menembus ke dalam tuba Fallopi, kemudian bergabung dengan sel telur sehingga nanti terbentuklah zigot. Kemudian zigot akan mengalami pembelahan mulai dari morula, blastula, dan gastrula. Kemudian gastrula akan terus bergerak dan akhirnya akan menempel pada dinding rahim untuk berkembang menjadi embrio, embrio menjadi janin. Nah, ini kalau secara alami. Bagaimana kalau dengan bayi tabung? Dengan bayi tabung, si sel telur yang sudah matang di ovarium ini nanti akan diambil atau disebutnya dengan isolasi sel telur. Biasanya dilakukan dengan teknik laparoskopis, ya. Jadi dengan cara memasukkan alat ke dalam ovarium, bentuknya seperti jarum suntik, ya, yang sangat kecil untuk bisa menarik ovum dari ovarium ini. Kemudian nanti ovariumnya disimpan di dalam cawan Petri. Kemudian nanti diambil sperma dari testis, kemudian sperma tadi akan dipertemukan dengan ovum yang sudah diambil dari ovarium tadi. Kemudian terjadilah proses fertilisasi di dalam wadah tadi, di wadah tabung atau di wadah cawan Petri. Kemudian terbentuklah embrio, terbentuk zigot. Kemudian zigotnya sama mengalami pembelahan, morula, blastula, gastrula. Kemudian nanti gastrula ini akan disuntikan atau dimasukkan ke dalam rahim melalui lubang vagina, ya, yang akan masuk sampai dengan ke uterus atau rahim. Jadi akan dimasukkan kembali ke sini. Nah, sebagai penunjangnya tentunya diperlukan hormon-hormon ataupun enzim-enzim yang mempengaruhi pertumbuhan dari perkembangan embrio tadi. Jika fertilisasinya terjadi secara alami, maka hormon-hormon akan diproduksi juga secara alami. Karena tadi di sini tidak secara alami, ya, dengan cara in vitro di luar tubuh, maka hormon-hormon yang diperlukan tidak akan diproduksi. Nah, makanya nanti kalau kita melakukan bayi tabung, selain melakukan isolasi sel telur, kemudian implantasi, ya, nanti si ibunya juga akan terus disuntik hormon-hormon atau enzim-enzim yang diperlukan, di mana hormon tadi menunjang pertumbuhan daripada embrio, ya. Nah, jadi sekali lagi bayi tabung itu bukan bayi yang lahir dari tabung, tetap dia lahirnya dari rahim perempuan, tetapi fertilisasinya dilakukan di luar tubuh, ya. Di Indonesia sudah bisa dilakukan.
Berikutnya adalah cloning transfer inti atau transplantasi inti. Cloning transfer inti adalah teknik memindahkan inti dari sel donor ke sel yang lain agar diperoleh individu dengan sifat sama dengan inti sel donornya. Jadi ini memindahkan inti dari sel donor ke sel lain, ya. Nanti individu baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama dengan sel donor. Contohnya adalah transfer inti yang pernah dilakukan, yaitu transfer inti pada domba, menghasilkan domba yang disebut Dolly. Prosesnya seperti yang terlihat di gambar ini. Ini ada dua domba, yang satu namanya Blackface, yang satu namanya Pindorset. Dari Blackface, dia berperan sebagai donor sitoplasma, sementara Pindorset berperan sebagai donor nukleus. Artinya, sel yang dari si Blackface itu hanya diambil sitoplasmanya saja. Inti selnya itu dihancurkan, dileburkan. Kemudian kalau si Dorset, karena dia merupakan donor nukleus, maka dia hanya diambil inti selnya saja. Kebetulan di sini diambil dari sel mamai. Jadi yang diambil inti selnya, sitoplasmanya dibuang untuk Pindorset. Untuk Blackface, sitoplasmanya diambil, inti selnya yang dibuang. Kemudian sitoplasma dari Blackface dengan inti sel dari Pindorset digabungkan dengan bantuan listrik, seolah-olah terjadi fertilisasi, sehingga nanti terbentuklah pembelahan sel sampai terbentuk blastosit. Kemudian blastosit ini nanti akan ditanamkan ke dalam domba pengganti. Kebetulan di sini domba pengganti betinanya adalah Blackface. Jadi di sini si blastositnya akan ditanamkan di rahim si Blackface. Tapi ketika si embrio ini berkembang menjadi janin dan janinnya keluar, ternyata yang keluar tidak mirip dengan Blackface, tetapi dia mirip dengan Pindorset karena tadi inti selnya diambil dari inti Pindorset, ya. Dia yang melahirkan Blackface tapi sifat-sifatnya sama persis dengan Pindorset. Nah, ini disebutlah, dikasih nama dengan Dolly. Kemudian apakah masih ada si Dolly? Tidak ada. Dolly ini sudah disuntik mati karena ternyata individu yang dihasilkan atau si Dolly tadi itu rentan dengan berbagai penyakit, rentan dengan berbagai gangguan, dan akhirnya mau tidak mau harus disuntik mati. Artinya sampai sini tidak ada kekuasaan yang bisa melebihi kekuasaan Allah, walaupun tadi bisa menghasilkan individu yang tadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. Di sini jenisnya ada pusisel atau teknologi hibridoma. Nah, hibridoma adalah penyatuan pusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau berbeda menghasilkan sel yang mengandung campuran gen dari kedua sel tersebut. Jadi maksudnya di sini selnya itu bisa berasal dari organisme yang sama, dari satu organisme, gitu ya, atau selnya itu berasal dari dua organisme yang berbeda, gitu ya. Contoh hibridoma adalah pembuatan antibodi monoklonal yang merupakan gabungan dari sel limfosit yang ada di dalam tikus, gitu ya, dan sel kanker. Ini contohnya, ya, tikus awalnya disuntik antigen ke dalam tubuhnya, kemudian di dalam sel limpanya akan terbentuk antibodi. Antibodi yang sudah dihasilkan dikeluarkan kemudian digabung dengan sel myeloma yang diambil dari organisme lain. Kemudian terbentuklah hibridoma. Hibridoma tadi akhirnya dikultur pada medium HAT yang menyekresi sel yang positif. Jadi nanti yang hanya hibridomanya saja yang akan diambil, gitu ya. Ini kan ada gambar nih. Jadi yang diambil itu yang sudah mengandung gabungannya saja. Kemudian hibridoma ini nanti bisa dipanen antibodi monoklonalnya, gitu ya. Jadi hibridoma ini sudah mengandung antibodi karena berasal dari satu, maka disebutnya antibodi karena fungsinya nanti satu untuk berbagai macam fungsi, maka disebutnya dengan antibodi monoklonal. Nah, biasanya untuk apa antibodi monoklonal? Di antaranya antibodi monoklonal itu untuk mendiagnosis beberapa penyakit seperti hepatitis, kemudian kanker dan serangan jantung. Atau antibodi monoklonal dipakai untuk
penolakan ya, untuk mencegah terjadinya penolakan pada transplantasi organ. Kemudian antibodi monoklonal juga digunakan untuk memiliki kehamilan, salah satunya untuk terapi untuk bisa menghasilkan kehamilan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rekombinasi DNA. Metode untuk memperoleh gen bisa dengan cara metode tembak langsung, metode transkripsi balik, atau metode sintesis gen. Nah, untuk melaksanakan rekombinasi DNA kita memerlukan enzim untuk memotong dan menyambung. Untuk memotongnya kita menggunakan enzim retristik endonuklease, sedangkan untuk menyambungnya biasanya kita menggunakan enzim ligase. Kemudian kita memerlukan sel wadah, yaitu sel yang bisa menerima rekombinan. Kemudian biasanya sel wadah ini kita menggunakan Escherichia coli atau bakteri, karena biasanya bakteri memiliki plasmid yang bersifat sirkuler atau melingkar ya, sehingga mudah untuk dimanipulasi. Kemudian kita juga menggunakan vektor pembawa gen. Nah, biasanya vektor pembawa gennya adalah plasmid, yaitu rangkaian DNA non kromosom yang berbentuk sirkuler. Nah, ini yang disebut dengan plasmid ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ini salah satunya proses rekombinasi DNA. Di sini diawali dari cloning molekuler gitu ya. Nah, ini ada DNA asing. Jadi nama lain rekombinasi DNA itu adalah cloning monokuler. Nah, biasanya di sini ada DNA asing yang kita inginkan. Nah, contohnya adalah pembuatan insulin. Berarti ini DNA asing yang bisa mengkode insulin. Kemudian kita ngambil plasmid TI tadi ya. Kemudian si DNA insulin tadi digabungkan ke dalam plasmid, sehingga plasmid TI yang tadinya tidak bisa mengkode insulin sekarang sudah bisa mengkode insulin. Kemudian si plasmid ini akan dikembangkan ya, dikulturkan, diperbanyak. Kemudian nanti akan terjadi pemisahan antara plasmid yang menghasilkan atau yang sudah disisipi atau dengan plasmid yang tanpa disisipi. Nah, di sini ada DNA asing dan plasmid yang dipotong menggunakan enzim retristik yang sama karena mengenali situs retristik. Situs retristik hanya ada satu dan dekat dengan LAC-Z, gen yang mengatur metabolisme laktosa. Kemudian enzim retristik menciptakan ujung lengket yang memungkinkan DNA asing dan vektor cloning untuk menempel. Enzim ligase kemudian merekatkan fragmen yang menempel tersebut. Jadi ini nanti masuk ke dalam sini setelah terbuka ya. Ini akan menempel. Kemudian vektor cloning yang sudah dieratkan dan bertransformasi menjadi strain bakteri inang yang sensitif terhadap ampicillin dan kehilangan gen LAC-Z pada genomnya. Bakteri ditemukan di media yang mengandung ampicillin dan X-gal, zat kimia yang dimetabolisme di jalur yang sama dengan laktosa. Ampicillin membunuh bakteri tanpa plasmid, sementara plasmid yang tidak mengandung gen sisipan akan memetabolisme X-gal dan melepaskan pewarna sehingga mengubah koloni menjadi biru. Plasmid dengan sisipan tidak akan memiliki LAC-Z aktif sehingga warna koloninya putih. Nah, nanti yang diambil yang mana? Tentunya koloni yang putih karena tadi sudah mengandung sisipan. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan insulin, di mana DNA-nya diambil dari DNA pankreas manusia atau pankreas babi, gitu ya, yang karena di pankreas itulah terdapat gen yang dapat mengkode insulin. Berikutnya adalah terapi genetik atau terapi gen. Terapi gen adalah usaha perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada rantai DNA di dalam gen. Nah, terapi ini untuk dipakai untuk memperbaiki kelainan genetik ADD atau adenosin deaminase deficiency, yaitu kelainan berupa kehilangan daya tahan tubuh akibat tidak adanya enzim ADA atau adenosin deaminase sehingga rentan terkena infeksi patogen. Sebelum dikenal dengan terapi gen, penderita ADD ini harus hidup dengan cara dibungkus atau masuk ke dalam sebuah balon ya. Nah, seperti kalau kita main di waterboom, suka ada balon, nanti kita masuk ke dalam balon ya. Nah, setelah adanya terapi gen, dia tidak usah lagi hidup di dalam balon karena sudah bisa diperbaiki genetiknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembuatan vaksin baru. Vaksin subunit adalah salah satu vaksin baru yang diproduksi dari rekayasa genetik yang dibuat dari bagian tertentu mikroorganisme yang imunogenik atau mampu menimbulkan respon imunitas tubuh secara alami. Jadi pembuatan vaksin juga merupakan rekayasa genetik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembuatan organisme transgenik. Di antaranya adalah tanaman transgenik.
Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa genetik dengan sistem penggabungan gen pada suatu rangkaian DNA. Yang berkembang di sini banyak, diantaranya adalah jagung. Ternyata jagung yang kita kenal hanya berwarna kuning ya. Ternyata dengan dengan rekayasa genetik, jagungnya bisa berwarna-warni. Ya, ada yang hitam, ada yang merah. Kemudian ada yang satu bonggol itu justru warna-warni. Kemudian ada yang bentuk si jagungnya tidak bulat ya, tapi dia berbentuk lalonjong gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hewan transgenik, adalah hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Ini dilakukan dengan dua cara, pronuclear microinjection dan embryo stem cell, electroporation dan subsequent blastocyst injection ya. Nah, ini adalah tanaman transgenik dan hewan-hewan transgenik. Berikutnya adalah pembuatan organisme transgenik. Tadi ada tumbuhan kan, contohnya ini. Nah, kalau tadi jagung, kalau ini tumbuhan yang tahan terhadap hama. Jadi awalnya kita punya tumbuhan, di mana tumbuhan ini sangat rentan terhadap herbisida. Kemudian ini diambil jaringan akarnya, kemudian dikultur sampai membentuk massa sel yang tidak berdiferensiasi. Kemudian sel-sel tadi memisah dan ditumpukan pada kultur cairan. Kultur yang ada diinokulasi dengan bakteri yang membawa plasmid TI yang dirubah. Jadi si sel tumbuhan tadi digabungkan dengan plasmid TI yang sudah dirubah, di mana plasmid TI-nya sudah membawa kode anti herbisida. Kemudian herbisida ditambahkan untuk memilih sel yang telah dimasuki DNA asing. Kemudian dipilih diferensiasi sel yang akan menjadi embrio. Yang dipilih tentunya adalah sel-sel yang sudah mengandung DNA asing, yaitu DNA anti herbisida. Nah, kemudian si yang ini ya, yang sudah dipilih, embrio yang sudah dipilih itu dikembangkan, ditumbuhkan menjadi tanaman. Ini yang tadi kita sebut plantet. Kemudian plantetnya nanti dipindahkan dan ini tanamannya sudah berbeda dengan tanaman sebelumnya. Kalau tanaman sebelumnya rentan terhadap herbisida, yang ini karena sudah mengandung gen yang disisipi oleh plasmid TI yang mengandung anti herbisida, maka ini lebih tahan terhadap herbisida ya. Jadi nggak usah disemprot lagi, dia sudah tahan dengan sendirinya ketika ada hewan-hewan yang menyerang tanaman ini ya. Nah, bioteknologi tentunya memberikan dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari bioteknologi antara lain adalah peningkatan produksi pangan. Jadi dengan adanya bioteknologi kita bisa memproduksi pangan dalam jumlah yang banyak, kemudian waktu yang singkat, ukurannya bisa lebih diperbesar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adanya peningkatan kesehatan. Tadi orang yang memiliki kelainan genetik ADD itu bisa lebih panjang harapan hidupnya ketika gennya sudah diterapi. Kemudian membuat insulin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan insulin. Nah, kemudian yang ketiga penyedia bahan bakar alternatif. Nah, dengan adanya bioteknologi kita bisa mengembangkan bahan bakar alternatif, diantaranya adalah gas metana, kemudian bahan bakar yang dari alkohol ataupun bahan gas dari hidrogen. Nah, dampak negatifnya di sini yang pertama di bidang etika atau moral. Masyarakat menganggap bahwa menyisipkan gen suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam. Seperti tadi cloning. Itu sudah kalau tidak diimbangi dengan agama, maka manusia akan menjadi merasa hebat karena sudah bisa menciptakan individu baru. Tapi ternyata tadi si doli harus disuntik mati karena banyak kelemahannya, dan itu membuktikan bahwa kuasa Allah itu lebih tinggi dibandingkan siapapun ya, dibandingkan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah di bidang sosial ekonomi. Di bidang sosial ekonomi akan menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi dengan yang belum memanfaatkan bioteknologi. Maka nanti akan hadir negara dunia ketiga ya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak di bidang kesehatan. Ada produk hasil rekayasa genetik yang disinyalir menimbulkan masalah serius. Misalnya kematian akibat penggunaan insulin, sapi penghasil susu yang disuntik dengan hormon BGH mengandung bahan kimia yang berbahaya, tomat flop salp diketahui membawa gen resisten terhadap antibiotik. Hanya ini memerlukan waktu lama untuk penelitiannya, sehingga belum ada
hasil penelitian yang ilmiah yang menyatakan bahwa produksi rekayasa genetik itu menimbulkan masalah di bidang kesehatan, hanya baru disinyalir, gitu ya, diduga. Berikutnya adalah dampak terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik ke alam dapat mengganggu keseimbangan alam dan kelestarian suatu organisme. Jadi nanti galur murninya itu akan hilang dengan adanya organisme-organisme transgenik, dan itu akan membuat membuat kelestarian atau keseimbangan alam terganggu. Bayangkan tadi kalau semua tanamannya menjadi tahan hama, berarti akan ada rantai makanan yang terputus. Nah, ketika ada rantai makanan yang terputus, maka dapat mengganggu keseimbangan alam. Sampai sini materi yang Ibu sampaikan hari ini, dan ini merupakan materi terakhir untuk kita. Ini juga mungkin merupakan pertemuan terakhir untuk kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf kalau selama 2 tahun menemani kalian banyak kekurangan dan tentunya banyak kesalahan. Sekali lagi mohon untuk dimaafkan atas kekurangan dan kesalahan yang Ibu lakukan terhadap kalian. Ibu banyak marah, Ibu banyak menuntut, dan lain sebagainya. Ibu lakukan semuanya karena memang Ibu sayang dengan kalian. Dan Ibu doakan semoga kalian bisa sukses di masa yang akan datang. Ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu dan oleh guru-guru yang lain akan bermanfaat untuk hidup kalian. Selamat berjuang. Semoga apa yang sudah kalian cita-citakan, apa yang sudah menjadi mimpi kalian akan segera terwujud menjadi nyata, ya. Dan tetap semangat untuk menghadapi ujian akhir sekolahnya, walaupun kita menjadi generasi COVID, ya, yang belajarnya hanya melalui tatap maya tanpa tatap muka. Tapi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian sekali lagi mohon untuk diridhokan, diikhlaskan. Barangkali selama kita berkomunikasi banyak yang Ibu ambil dari kalian, gitu ya. Dan Ibu doakan sekali lagi semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian masing-masing. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.